Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furaifa Tabaramani dengan NIM 16142205. Di sini saya sebagai moderator, saya akan memimpin jalannya video pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan membawakan materi dengan judul Etika, Moral, dan Akhlak. Dan tak lupa pula saya ditemani dengan beberapa teman-teman kelompok saya, yaitu saya persilakan kepada saudari. Nama saya Amelia Alfiati dengan NIM 16142204. Saya Swastri Budewat dengan NIM 16142203. Saya Virgina Cahyani dengan NIM 161422035. Saya Nia Abdullah dengan NIM 16142216. Saya Siti Wahidin Mustafa dengan NIM 16142203. Saya Rit Asyanti Mauduto dengan NIM 16142204. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furaifa Tabaramani dengan NIM 16142205. Di sini saya akan membawakan materi dengan judul Nilai Etika dan Moral. Pengertian etika dan moral. Istilah etika dan moral berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni ethos dan etikos. Etikos berarti susila, keadaban atau kelakuan dalam perbuatan baik. Dalam sejarah filsafat barat, etika adalah cabang dari filsafat yang amat berpengaruh sejak zaman Soekarto tahun 399 sampai 470 sebelum Masehi. Etika adalah yang membahas baik atau buruk, benar tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia, serta menyoroti kewajiban-kewajiban manusia, tetapi bagaimana manusia seharusnya berbuat atau bertindak dengan baik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pembagian etika. Beberapa para ahli itu membagi etika atas 3, yaitu terdiri dari etika deskriptif, etika normatif, dan mata etika. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian etika tersebut. Pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif menguraikan dan menjelaskan kesadaran, pengalaman moral secara deskriptif dan dilakukan dengan bertolak belakang dari kenyataan bahwa berbagai fenomena yang dapat digambarkan dan diuraikan secara ilmiah itu misalnya religi dan seni. Oleh karena itu, etika deskriptif ini digolongkan dalam bidang ilmu pengetahuan empiris dan berhubungan erat dengan sosiologi. Etika deskriptif berupaya menemukan dan menjelaskan kesadaran, keyakinan dan pengalaman moral pada suatu kultur tertentu. Selanjutnya yaitu etika normatif. Etika normatif kerap kali disebut dengan etika filsafati atau etika yang mempersoalkan kebaikan dan keharusan memperbaiki tingkah laku. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu mata etika. Mata etika merupakan suatu studi analisis terhadap disiplin etika. Mata etika baru muncul pada abad ke-20, secara khusus menyelidiki dan menetapkan arti serta makna istilah-istilah normatif yang diungkapkan lewat pernyataan-pernyataan etis yang membenarkan atau menyalahkan status tindakan tersebut. Baiklah, saya Dia Gistolii. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akhlak. Secara lugawi atau bahasa akhlak adalah berasal dari istilah bahasa Arab, merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang berarti tabiat, budi pekerti, dan kebiasaan. Adapun bila ditinjau secara istilah, akhlak atau khuluq adalah sebagai hal yang melekat dalam jiwa yang darinya timbul perbuatan dengan mudah tanpa melalui suatu proses pikir yang panjang. Akhlak merupakan sesuatu keadaan yang melekat dalam setiap jiwa. Bila jiwa dihinggapi sesuatu yang buruk, maka akan tercipta akhlak yang buruk. Dan apabila jiwa dihinggapi dengan sesuatu yang baik, maka akan menciptakan akhlak yang baik pula. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai akhlak baik apabila dapat memenuhi syarat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan niat yang tulus. Jika perbuatan tersebut hanya dilakukan satu kali saja dengan niat tidak tulus, maka tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang berakhlak. Misalnya,
orang yang hendak bersedekah, yang jarang bersedekah, kemudian memberikan sesuatu kepada orang lain karena alasan ingin popularitas. Orang tersebut tidak dapat disebut dengan orang murah hati atau disebut orang yang berakhlak baik. Kemudian perbuatan timbal dengan mudah tanpa melalui proses pikir panjang, sehingga itu benar-benar adalah suatu kebiasaan. Apabila perbuatan tersebut melalui suatu pertimbangan dengan alasan tertentu, hal ini bisa saja tidak disebut perbuatan sebagai perbuatan orang yang berakhlak. Menurut Ahmad Amin dalam bukunya Al-Akhlaq bahwa khuluq merupakan suatu proses pembiasaan kehendak dengan melakukan pengulangan pada perbuatan. Dalam pembahasan Al-Quran dan hadis Nabi mengandung makna suatu perbuatan dikategorikan sebagai akhlak yang baik adalah mengandung sifat-sifat. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kebaikannya bersifat mutlak atau al-hasanah al-muthalaqah, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak merupakan kebaikan murni tanpa tujuan lain, baik untuk individu atau masyarakat. Yang kedua, kebaikan bersifat menyeluruh atau al-hasanah al-syamilah, yaitu kebaikan yang seluruh umat manusia. Kemudian kebaikan bersifat tetap atau al-hasanah al-sabitah, yaitu kebaikan tidak berubah oleh waktu, tempat, atau perubahan kehidupan masyarakat. Kemudian pengawasan yang menyeluruh atau syumuliyah al-muraqabah, yaitu kebaikan bersumber dari Allah dan memiliki alasan karena Allah. Akhlak mempunyai kedudukan penting dalam kehidupan manusia, secara individu maupun sebagai anggota masyarakat. Sebab hancur atau sejahteranya suatu masyarakat tergantung dari akhlak masyarakatnya. Apabila akhlak baik, maka akan sejahtera lahir batinnya. Akan tetapi bila akhlaknya buruk, rusak pula lahir maupun batin masyarakatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Swastri Libunelo dengan nomor induk mahasiswa 16142223 akan melanjutkan kembali materi mengenai mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik akhlak. Langsung saja, karakteristik akhlak itu terdiri dari beberapa. Yang pertama, al-akhlak rabbaniyah. Yang dimaksud dengan akhlak rabbani ialah hak yang bersumber kepada wahyu Allah dan sunnah. Yang kedua, al-akhlak al-insaniyah atau akhlak manusiawi, yakni ajaran akhlak sejalan dan memenuhi fitrah insani. Kerinduan jiwa manusia akan kebajikan akan dipenuhi dengan mengikuti ajaran akhlak. Yang ketiga, al-akhlak al-syamilah atau akhlak secara universal, yakni ajaran akhlak bersifat menyeluruh sesuai dengan kehidupan manusia. Yang keempat, al-akhlak al-tawazun atau akhlak keseimbangan, yakni ajaran akhlak yang memahami manusia memiliki dua sisi potensi naluri, yaitu naluri hewaniyah dan naluri ruhaniyah, atau manusia memiliki unsur jasmaniyah dan unsur ruhani yang membutuhkan keseimbangan. Yang kelima, al-akhlak al-waqiyah atau akhlak realistik, yakni ajaran Islam yang memperhatikan kenyataan hidup manusia. Penjelasan mengenai materi karakteristik akhlak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Ruang lingkup kajian akhlak. Kajian akhlak ada 3, yaitu akhlak terhadap Allah dengan cara yang pertama, beribadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, berdoa kepadanya dengan penuh yakin dan harap cemas. Yang ketiga, tawadhu. Yang keempat, husnuzon, berbaik sangka kepadanya. Yang kelima, takwa. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, berzikir terhadap manusia dengan cara memperbagus perlakuan terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat sekitar, bangsa dan negara, tentunya dengan upaya maksimal masing-masing diri dalam mengaplikasikan nilai-nilai luhur seperti
keramahan Al-Imran, yang kedua belas kasih Al-Fatihah, yang ketiga syukur terima kasih, yang keempat sabur sabar, yang kelima Al-Tawud lil nas rendah hati terhadap manusia, Al-Ifah memelihara kesucian, yang ketujuh toleransi, At-Tasamuh, yang kedelapan solidaritas, As-Sadaqah, akhlak terhadap alam semesta dengan cara melestarikan keasrian dan keindahan alam. Yang kedua, mengolah alam secara baik dan benar, melakukan hal-hal positif yang berkaitan dengan kelangsungan alam. Menurut Ibnu Miskawi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Sejalan dengan apa yang diungkapkan Ibnu Miskawi, Al-Ghazali menyebutkan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan pikiran. Adapun moral adalah ajaran baik dan buruk yang ukurannya adalah tradisi yang berlaku di suatu masyarakat. Seseorang dianggap bermoral kalau sikap hidupnya sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tempat ia berada. Dan sebaliknya, seseorang dianggap tidak bermoral jika sikap hidupnya tidak sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan memang menurut ajaran Islam, pada asalnya manusia adalah makhluk yang bermoral dan etis, dalam arti mempunyai potensi untuk menjadi makhluk yang bermoral yang hidupnya penuh dengan nilai-nilai atau norma-norma. Kalau ilmu akhlak menjelaskan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, juga bagaimana mengubah akhlak buruk agar menjadi baik secara zahiriyah, yakni dengan cara-cara yang nampak seperti keilmuan, keteladanan, pembiasaan, dan lain-lain. Maka ilmu tasawuf menerangkan bagaimana cara menyucikan hati agar setelah hatinya suci yang muncul dan perilakunya adalah akhlak al-karimah. Perhatikan, akhlak menurut ilmu tasawuf harus berawal dan penyucian hati. Persoalan yang mengemuka kemudian adalah bagaimana cara mensucikan hati dalam tasawuf. Metode takalb adalah pendapat para sufi adalah dengan istinal al-mahiyat, menjauh larangan Tuhan, adat al-hujabat, melaksanakan kewajiban-kewajiban Tuhan, al-hanirat, melakukan hal-hal yang disunahkan. Artinya latihan spiritual sebagai yang diajarkan oleh Rasulullah, sebab yang mengotori hati manusia adalah kemaksiatan yang besar manusia akibat ia melangkah dan bujukan nafsu dan godaan setan. Manusia berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya, sedang munis tidak berakhlak adalah manusia yang kotor dan sakit hatinya. Namun seringkali manusia tidak sadar kalau hatinya sakit. Kalaupun dia sadar tentang kesakitan hatinya, ia tidak berusaha untuk mengobatinya, padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya ketimbang penyakit fisik. Demikian juga amal tidak bermakna apabila tersebut berpangkal pada kemunafikan. Hati orang beriman itu bersih, di dalamnya ada pelita yang bersinar, dan hatinya orang kafir itu hitam dan malah terbalik, taat akan perintah Allah juga tidak mengikuti keinginan syahwat dapat mengkilaukan hati, sebaliknya melakukan dosa yang maksiat dapat menghitamkan hati. Barang siapa yang melakukan dosa, hitamlah hatinya, dan barang siapa melakukan dosa tetapi menghapusnya dengan kebaikan, tidak akan gelaplah hatinya, hanya cahaya yang berkurang. Manusia berakhlak adalah manusia yang suci dan sehat hatinya, sedangkan manusia yang tidak berakhlak adalah disebut amoral, yang merupakan manusia kotor atau sakit hatinya. Namun seringkali manusia tidak sadar kalau hatinya sakit. Kalaupun dia sadar tentang kesakitan hatinya, ia tidak berusaha untuk mengobatinya. Menurut indikator manusia berakhlak atau disebut
Al-Qulub atau kata Al-Ghazali adalah tertanamnya iman dan hatinya. Tanda-tanda manusia beriman. Pertama, manusia beriman adalah manusia yang khusyuk dalam salatnya. 2. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna atau tidak ada faedahnya. 3. Selalu kembali kepada Allah. 4. Mengabdi hanya kepada Allah. 5. Selalu memuji dan mengagungkan Allah. 6. Bergetar hatinya jika nama Allah disebut-sebut. 7. Berjalan di muka bumi dengan tawadu dan tidak sombong. 8. Bersikap arif menghadapi orang-orang awam. 9. Mencintai orang lain seperti ia mencintai dirinya sendiri. 10. Menghormati tamu. 11. Menghargai dan menghormati tetangga. 12. Berbicara selalu baik, santun dan penuh makna. 13. Tidak banyak bicara dan bersikap tenang dalam menghadapi segala persoalan. Dan yang terakhir, tidak menyakiti orang lain baik dengan sikap maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina Abito. Baik, saya akan menyimpulkan materi tentang akhlak, etika, dan norma. Dalam perspektif Islam, akhlak dan tasawuf sangat berkaitan erat karena sama-sama bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Serta dapat pula disimpulkan 4 hal, yaitu akhlak, etika, dan norma adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan tentang persoalan baik dan buruk antara akhlak, etika, dan norma. Memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji masalah baik dan buruk, sedangkan perbedaan adalah terletak pada landasan yang dipakai. Dalam konteks sejarah, antara akhlak dan tasawuf memiliki tujuan dan esensi yang sama, yaitu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta indikator orang berakhlak adalah iman dan tidaknya seseorang. Salah satu karakter seseorang dikatakan beriman adalah dia ketika mampu melahirkan kedamaian dan ketentraman bagi alam lingkungannya. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penjelasan video dari kami ini dengan judul materi etika moral dan akhlak. Warahmatullahi wabarakatuh.